Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan lebih bugar dari hari kemarin, lebih beriman kepada Allah, lebih bertakwa, dan mudah-mudahan hari-hari kita ke depan menjadi hari-hari yang lebih baik, penuh berkah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Pendengar yang budiman, kembali hadir di ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnya dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini hadir dalam rubrik Kisah-Kisah Teladan bersama saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, dan Davi Erlangga sebagai penata musik dan lagunya. Pendengar yang budiman, kali ini Kisah-Kisah Teladan akan mengisahkan sejarah mazhab Syafi'i di Indonesia. Pendengar yang budiman, siapa yang tak kenal Imam Syafi'i rahimahullah? Salah seorang imam mujtahid yang telah menghasilkan karya-karya Islam yang agung, yang manfaatnya masih kita rasakan sampai saat ini. Dalam hal fikih sholat misalnya, sebagian besar dari kita mengikut pada pendapat mujtahid yang cemerlang ini. Pendengar yang budiman, sebenarnya Syafi'i muda yang bernama Muhammad bin Idris ini lebih tertarik kepada bahasa dan seni, hingga ia sangat mahir dalam kesusastraan Arab klasik. Syair-syair hafal di luar kepala, seperti syair Imrul Qais, syair Zuhair, syair Jarir, dan lain-lain. Titik balik perjalanan hidupnya justru terjadi dari sebuah teguran kecil. Nah, beginilah ceritanya. Suatu hari, Syafi'i muda sedang mengendari unta. Di belakangnya ada seorang juru tulis, ayah Mus'ab. Saat itu Syafi'i muda berdendang dan bernyanyi mendengungkan sebuah syair. Nah, saat itulah juru tulis tersebut mengetok Syafi'i muda dengan tongkatnya dari belakang dan menegurnya. Pemuda seperti kamu ini menghabiskan kepemudaannya dengan berdendang dan bernyanyi. Alangkah baiknya jika waktu mudamu ini engkau pakai untuk mempelajari hadis dan fikih. Pendengar yang budiman, ternyata teguran ini mampu menggugah hati Syafi'i muda. Sejak saat itu, Syafi'i muda tergerak untuk mempelajari ilmu hadis dan fikih. Hamba ini tetap heran meminta
Demikianlah, tak selamanya dakwah itu sejuk. Bahkan terkadang teguran yang tidak mengenakan pun bisa menjadi nasihat yang mujarab bagi orang yang memang mencari kebenaran. Dari sini pula kita bisa mengambil pelajaran, ternyata memang dari dulu yang namanya orang muda itu suka bernyanyi. Namun, lebih baik lagi jika masa muda itu digunakan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain, seperti ilmu hadis dan ilmu fikih. Pendengar yang budiman, dorongan untuk mempelajari ilmu fikih semakin kuat ketika Syafi'i muda mendapatkan nasihat dari mufti Mekah saat itu, yaitu Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Syafi'i muda berkata, pada mulanya saya mempelajari ilmu nahwu atau gramatika dan adab atau kesusastraan. Kemudian saya datang kepada Muslim bin Khalid. Maka beliau bertanya, "Hai Muhammad, kamu dari mana?" Aku menjawab, "Saya orang sini, orang Mekah." Syekh Muslim bertanya lagi, "Dari kampung mana?" Jawabku, "Dari kampung Khaif." Syekh Muslim bertanya lagi, "Dari kabilah apa?" Jawabku, "Dari kabilah Abdu Manaf." Maka Syekh Muslim bergembira, Bakhin, waduh senang sekali. Allah telah memuliakan kamu dunia akhirat. Alangkah baiknya kalau kecerdasanmu itu ditumpahkan pada ilmu fikih. Inilah yang baik bagi kamu." Pendengar yang budiman, ucapan Syekh Muslim bin Khalid ini semakin menggerakkan hati Syafi'i muda untuk mempelajari ilmu fikih sedalam-dalamnya. Pendengar yang budiman, fikih adalah ilmu tentang hukum syariat Islam sesuai dengan dalil-dalil yang terperinci. Orang yang ahli dalam ilmu fikih disebut faqih, jamaknya fuqaha. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jika orang sudah mencapai derajat faqih, maka itu bukti bahwa Allah telah menetapkan dia menjadi orang yang baik. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik, maka ia difaqihkan dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, Syafi'i muda mengawali upayanya menimba ilmu dari ulama-ulama di kotanya, di Mekah. Beliau mempelajari ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, dan ilmu tajwid. Pendengar yang budiman, Syafi'i muda ini memang luar biasa cerdasnya. Dalam usia 9 tahun, Syafi'i muda sudah hafal Al-Quran di luar kepala. Dan dalam usia 10 tahun, sudah hafal di luar kepala kitab Al-Muwatta, sebuah kitab fikih karya Imam Malik rahimahullah. Dalam usia 15 tahun, Syafi'i muda sudah diberi izin oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji, untuk mengajar di Masjidil Haram, sehingga mengagumkan orang-orang yang sedang naik haji ke Mekah pada saat itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pendengar yang budiman, walaupun sudah hafal di luar kepala kitab Al-Muwatta, namun Syafi'i muda tetap ingin mendapatkan ilmu langsung dari mulut Imam Malik, sang penulis kitab tersebut. Setelah mendapat izin dari gurunya, Syekh Muslim bin Khalid, maka pada tahun 170 Hijriah, Syafi'i muda pergi ke Madinah menemui Imam Malik rahimahullah. Perjalanan menggunakan unta. Saat itu waktu tempuh Mekah ke Madinah 8 hari 8 malam. Syafi'i muda membawa sepucuk surat dari gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Khalid, untuk Imam Malik, dan surat dari gubernur Mekah untuk gubernur Madinah. Demikianlah, ketika syariat Islam ditegakkan, termasuk dalam sistem pemerintahannya, para gubernur menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab atas keselamatan dan jaminan bagi para pencari ilmu. Pendengar yang budiman, sesampainya di Madinah, Syafi'i muda
langsung menemui Imam Malik rahimahullah bersama-sama gubernur Madinah. Ketika akan dicarikan orang yang akan membacakan kitab Al-Muwatta, Syafi'i muda berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam, tidak perlu dicarikan orang yang akan membacakan kitab Al-Muwatta kepadaku, karena saya sudah menghafal di luar kepala kitab itu." Imam Malik berkata, "Kalau begitu, cobalah engkau lafadzkan." Maka Syafi'i muda melafadzkan kitab Al-Muwatta tersebut. Imam Malik pun mendengarkan dengan seksama dan di sana sini membetulkan bacaan-bacaan Syafi'i muda yang lancar itu. Pendengar yang budiman, perlu diketahui bahwa kitab Al-Muwatta adalah kitab fikih yang berisi 5.000 hadis. 5.000 hadis ini adalah hadis-hadis yang menurut Imam Malik dianggap sangat sahih, hasil perasan dari 10.000 hadis yang beliau hafal. Imam Malik menamakan kitabnya dengan Al-Muwatta, artinya yang disepakati, karena setelah beliau memperlihatkan kitab itu kepada 70 orang ulama fikih di Madinah, semuanya menyepakati 5.000 hadis tersebut. Demikianlah akhirnya Syafi'i muda diterima menjadi murid Imam Malik dan membantu Imam Malik mendiktekan kitab Al-Muwatta kepada sekalian mahasiswanya. Pendengar yang budiman, setelah menimba ilmu dari berbagai ulama, setelah memiliki kemampuan memberi fatwa, setelah menghafal Al-Quran dan berpuluh ribu hadis, dan setelah pemahamannya dalam ilmu tafsir Al-Quran dan makna-makna hadis begitu dalam dan tajam, maka Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terinspirasi untuk berfatwa sendiri, mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan ijtihadnya sendiri, terlepas dari fatwa-fatwa gurunya Imam Malik, juga ulama-ulama Hanafi di Irak. Maka mulai tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i rahimahullah berfatwa dengan lisan menurut ijtihadnya sendiri dan menulis kitab-kitab yang berisikan pendapat-pendapatnya. Imam Syafi'i pun menulis kitab Ar-Risalah. Kitab ini adalah kitab usul fikih yang pertama di dunia, sebuah ilmu yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum fikih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar yang budiman, setelah menulis kitab Ar-Risalah versi baru di Mesir dan kitab-kitab beliau yang sangat banyak, pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Juni 819 Masehi, ulama mujtahid yang mulia ini berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah mengasihi beliau rahimahullah. Fikih mazhab Syafi'i pun terus dikembangkan oleh murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah. Pendengar yang budiman, bagaimana fikih mazhab Imam Syafi'i sampai ke Indonesia? Nah, beginilah kisahnya. Pendengar yang budiman, saat itu Khilafah Abbasiyah Baghdad baru saja runtuh karena diserang oleh tentara Tartar pimpinan Hulagu Khan. Setelah 3,5 tahun tanpa khalifah, akhirnya khilafah dilanjutkan oleh para khalifah Abbasiyah yang berpusat di Mesir. Saat itu, Mekah menjadi sebuah provinsi di bawah khilafah Abbasiyah untuk wilayah Hijaz. Pada saat itulah, ada seorang mubalik yang diutus oleh wali Mekah, oleh gubernur Mekah, untuk berdakwah ke kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Mubalik ini bernama Syekh Ismail As-Siddiq. Dalam hal fikih, beliau bermadzhab Syafi'i. Syekh Ismail berhasil mendawai Merah Silu, raja kerajaan Samudra Pasai yang beragama Hindu. Setelah menerima Islam sebagai ideologi bagi dirinya dan bagi kerajaannya, Merah Silu dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Malikus Saleh oleh Syekh Ismail, utusan khusus gubernur khilafah tersebut. Nama Malikus Saleh diambil dari nama Sultan Bani Ayub yang terakhir, yakni Sultan Malikus Saleh Najmuddin Al-Ayubi. Pendengar yang budiman, sejak saat itu kerajaan Samudra Pasai berubah menjadi Kesultanan Samudra Pasai yang menerapkan syariat Islam dan menjadi bagian dari Khilafah Abbasiyah Mesir di bawah kontrol gubernur Mekah. Sejak saat itu pula, fikih mazhab Syafi'i pun ikut tersebar dalam penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Untuk diketahui, ketika tsunami menerjang Aceh beberapa waktu yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan makam Sultan Malikus Saleh ini hingga tak tersentuh terjangan tsunami. Semoga Allah merahmati Sultan Malikus Saleh, seorang penguasa yang pertama kali menerapkan syariat Islam dengan kokoh dan mempelopori penyebaran Islam
ke pulau-pulau di Nusantara dalam bingkai poros khilafah. Mudah-mudahan muncul kembali Malikus Saleh abad 21. Pendengar yang budiman, dari Kesultanan Samudra Pasai inilah Islam menyebar ke Malaka, ke Minangkabau Timur yang sekarang disebut Riau, ke Batak, ke Muara Sungai Asahan, Simalungun, ke Filipina, ke Makassar, dan Bugis. Mubalik yang terkenal di masa ini adalah mubalik dari Gunung Sahilan, yaitu Datuk Sahilan, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Orang Filipin diislamkan oleh Datuk Patimang, dan orang Makassar diislamkan oleh Datuk Ritiro. Keduanya bermadzhab Syafi'i. Pendengar yang budiman, dari Pasai dan Malaka, Islam menyebar ke Demak dan Cirebon. Gelombang dakwah Islam besar-besaran ke Jawa ini dilakukan oleh Wali Songo. Fikih mazhab Syafi'i pun ikut tersebar, khususnya oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Bonang Makhdum Ibrahim, dan Sunan Kudus Syekh Ja'far Shodiq. Dan tidak sampai 70 tahun sejak Maulana Malik Ibrahim memulai dakwahnya di Gresik, Jawa Timur, mulai berdiri pemerintahan-pemerintahan Islam di Jawa, Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Menyusul kemudian Kesultanan Banten dan Kesultanan Arosbaya di Bangkalan, Madura. Dari Sumatera dan Jawa, Islam menyebar ke Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Ulama-ulama fikih mazhab Syafi'i seperti Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Rauf Fansuri, Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Arsyad Al-Banjari sangat berjasa mengajarkan Islam dan menjadi penegak syariat Islam sebagai qadhi atau mufti di kesultanan masing-masing. Itulah sebabnya fikih mazhab Syafi'i mendominasi pelaksanaan syariat Islam di Indonesia di samping mazhab-mazhab fikih Islam yang lainnya. Pendengar yang beriman, ketika kaum kapitalis Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke Nusantara, pengajaran fikih mazhab Syafi'i tetap berjalan. Pangeran Diponegoro, selain sebagai mujahid, beliau adalah salah satu ulama besar fikih mazhab Syafi'i abad ke-19 Masehi. Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil, yang masyhur dengan julukan Mufti Batawi atau Mufti Jakarta, adalah seorang ulama Syafi'iyah. Selain mengajar, beliau juga menulis kitab-kitab yang banyak. Hubungan keilmuan dengan pusat khilafah ditunjukkan oleh Sayyid Utsman yang berkorespondensi dengan seorang ulama di Beirut dan menjadi qadhi dalam pemerintahan khilafah Utsmaniyah yang bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pendengar yang budiman, hingga pertengahan abad ke-20, ulama-ulama fikih mazhab Syafi'i banyak bermunculan di Nusantara. Di Jawa saja, ada sekitar 33 ulama. Ada Kiai Muhammad Sholeh bin Umar Semarang, Kiai Dahlan Darat Semarang, Kiai Bulkin Kendal, Kiai Muhammad Masud bin Abdullah Termas, Kiai Idris Jamsaren Solo, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Al-Hamid Muhammad bin Qodhi Kendal, Kiai Ibrahim Brombong Demak, Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos Pekalongan, Kiai Abdul Hamid bin Ahmad Kendal, Kiai Muhammad Maksum Sablok Jombang, Kiai Dimyati bin Abdullah Termas Pacitan, Kiai Muhammad Fikri bin Abdul Jabbar Gresik, Kiai Amir Pekalongan, Kiai Husin Kendal, Kiai Ahmad Khalil Rembang, Kiai Munawir Kerapiak Yogyakarta, Kiai Mahmud Sidik Jember, Kiai Sya'ban bin Hasan, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari Jombang, Kiai Khalil Mashhuri Lasem, Kiai Ridwan bin Mujahid Semarang, Kiai Ihsan Abdul Wahid Hashim Jombang, Kiai Abdullah bin Salim Semarang, Kiai Munaf Kediri, Kiai Abdullah Zaini bin Uzair Demak, Kiai Hambali Khalid Demak, Kiai Ramli Petarongan Jombang, Kiai Sirot Payaman Magelang, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Dal Harmuntilan Magelang, dan Kiai Jamari Abdul Wahab Kendal. Dan saat ini, di abad 21 Masehi, kebutuhan akan ahli-ahli fikih semakin dirasakan seiring kehausan dan kerinduan kaum muslimin di Indonesia terhadap syariat Islam. Semoga Imam Syafi'i abad 21 akan segera bermunculan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'imin.
Demikian tadi pendengar yang budiman, kisah perjalanan madhab Syafi'i hingga sampai ke Indonesia, dan sampai sekarang kita banyak memakai fikih Islam dari madhab Syafi'i. Baik, jika Anda punya kisah-kisah teladan yang bagus, silakan kirim ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga kirim ke email mediaislamnet@yahoo.com. Kritik, saran, masukan silakan SMS ke 0856 9492 4411. Saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, dan Dafir Langga sebagai penata suara dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampaikan apa yang Anda dapatkan dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam segera tersebar, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya sahibnya Allah hati memanggilmu. Tanpa wajahmu di sorga jadi muka auriku dari wajahmu cahaya. Allah hati memanggilmu. Hambamu ini termana hatiku menjadi moto, aku mangsa serigala. Allah hati memanggilmu. Cintaan hambamu lama, ku mengadu kepadamu, aku selalu terlecah. Allah hati memanggilmu. Pengumuman. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah.
Untuk wilayah Riau dan Bengkulu, yang terpilih adalah Sutrisno dengan alamat di Jalan Sidoarjo nomor 36 Dumai. Lancak benar. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain, besok. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.